Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Hadi Saputra. Di sini saya sebagai dosen di program studi Teknik Sipil Fakultas Sains dan Teknik Universitas Bojonegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang pernyataan diri dosen dalam bentuk wujud Bidang Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT di bidang pengajaran. Di sini saya mengampu mata kuliah ekonomi teknik bagi mahasiswa semester 7. Dan sedikit saya akan informasikan tentang penyampaian mata kuliah saya di bidang ataupun di mata kuliah ekonomi teknik. Untuk mata kuliah di sini adalah mata kuliah ekonomi teknik dengan kode mata kuliah adalah TKS 4764. Dengan dosen pengembang RPS pada mata kuliah ini adalah Dr. Nova Nabila Rondi STMT, Ibu Ayu Kurnia Ratnasari STMM, Insinyur Muhammad Solahuddin, dan saya Insinyur Ikhwan Hadi Saputra STMD. Pada rumpun mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib. Untuk pada mata kuliah ini ada capaian profil lulusan. Di sini capaian profil lulusan ada 3, yaitu adalah CPL 4, CPL 7, dan CPL 9. Nah, CPL 4 yaitu adalah mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan masalah-masalah rekayasa dalam batasan-batasan keselamatan publik, ekonomi, sosial, etika, dan dampak lingkungan yang realistik. CPL 7 merupakan menerapkan prinsip kepemimpinan dan manajemen untuk merencanakan, menyelesaikan, dan mengevaluasi tugas di dalam batasan-batasan yang ada, dan CPL 9 adalah mengambil komitmen profesional dan tanggung jawab yang etis pada pekerjaan untuk memahami impact dari solusi-solusi rekayasa dan konflik global, ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. Pada CPL ini ada CPMK, yaitu adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Pada CPL 4 ini didukung oleh CPMK 1 dan CPMK 2, yang mana CPMK 1 ini adalah mampu menjelaskan konsep dasar ekonomi teknik, nilai waktu, uang, dan aliran kas dalam pengambilan keputusan investasi, dan CPMK 2 ini adalah mampu menerapkan metode ekonomi teknik untuk menghitung nilai ekivalensi, uang, bunga, pembayaran tunggal, pembayaran seri, pembayaran depresiasi aset. Dan CPMK 3 dan CPL 7 dan CPL 9 ini didukung oleh CPMK 3 dan CPMK 4, yang mana CPMK 3 itu adalah mampu menganalisis investasi menggunakan metode present worth, annual worth, future worth, rate of return, benefit cost ratio, break even point, dan analisis sensitivitas atau BEP. Dan CPMK 4 yaitu adalah mampu mengevaluasi keputusan investasi dan penggantian aset dengan mempertimbangkan risiko, ketidakpastian, serta aspek perpajakan serta profesionalisme profesional dan bertanggung jawab. Nah, pada deskripsi singkat mata kuliah ini mengajarkan konsep-konsep dasar ekonomi teknik. Ilmu ini memadukan ilmu ekonomi dan ilmu teknik, konsep-konsep ekonomi dan teknik, analisis berdasarkan ukuran, manfaat dan biaya suatu rencana proyek atau investasi. Capaian pembelajaran yang dituju adalah mahasiswa mampu menganalisis kelayakan suatu usulan proyek atau investasi dari sudut pandang ekonomi. Proyek atau investasi yang dimaksud bisa berupa produk, sebuah alat, sebuah gedung, komersial, jalan, jembatan, industri, bahkan sebuah kawasan industri yang termasuk dalam bidang teknik sipil. Pada topik bahasan kita kita menjadi 10 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan yang berupa penyampaian RPS, rencana pembelajaran semester, kontrak kuliah, konsep dasar ekonomi teknik. Dan topik yang kedua kita masuk ke dalam bunga dan rumus bunga. Topik yang ketiga pembayaran tunggal dan pembayaran deret seragam. Topik keempat pembayaran deret aritmatika. Topik kelima yaitu pemilihan alternatif ekonomi. Topik keenam yaitu adalah metode laju pengembalian ataupun rate of return. Topik ketujuh kita masuk ke dalam analisis titik impas dan analisis sensitivitas.
Dan topik kelima kita masuk ke dalam depresiasi. Topik ke-9 masuk ke dalam pengaruh pajak dan keputusan ekonomi teknik. Dan topik ke-10 adalah analisis penggantian. Pada bagian pembelajaran ekonomi teknik kita menggunakan pangkat lunak untuk materi pertama hingga materi ke-14 ataupun pertemuan pertama hingga pertemuan ke-14 dengan perangkat keras yaitu berupa laptop, LCD, TV Android, whiteboard, dan buku. Metode pembelajaran kita menggunakan observasi aktivitas mahasiswa, case method, dan problem based learning. Rubrik penilaian dan rencana evaluasi RPS OBE di sini kita dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah penilaian terhadap sikap, yaitu adalah observasi kegiatan mahasiswa dengan bobot 10%, dan yang kedua adalah keterampilan, di mana diberikan tugas besar dan penilaian tersebut diberikan bobot 10%. Di sini tugas besar yang diberikan adalah untuk mengevaluasi investasi suatu proyek dengan berfokus pada CPMK 3 dan CPMK 4. Dan yang ketiga adalah knowledge ataupun pengetahuan. Di sini untuk pengetahuan diberikan bobot total 80% dengan komposisi tugas 10% untuk mengevaluasi CPMK 2, 3, dan 4, kuis sebesar 15% untuk mengevaluasi CPMK 1 hingga 4, UTS kegiatan mid semester dengan bobot 20%, mengevaluasi CPMK 1, 2, dan 3, dan UAS final exam itu sebesar 35% untuk mengevaluasi CPMK 1, 2, 3, dan 4. Pada pertemuan kali ini, saya akan memberikan proses belajar mengajar pada mata kuliah ekonomi teknik di pertemuan ke-10 dengan topik bahasan adalah analisis titik impas ataupun break-even point. Selamat menikmati dan mohon untuk perhatiannya. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali pada pertemuan selanjutnya ya, yang mana kita masuk di pertemuan ke-10 ya, untuk mata kuliah ekonomi teknik ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait analisis titik impas ataupun break even point. Biasanya di beberapa jurnal ataupun di analisis ekonomi itu biasanya dikenal dengan BEP, break even point. Ada yang tahu nggak BEP itu apa? Ya, break even point. Ya. Oke, sebelum kita masuk ya dalam pembelajaran, kita akan jelaskan sedikit. Di sini adalah hubungan CPL dan CPMK ya. Teman-teman, ini RPS-nya kita sudah masuk di dalam OBE ya, Outcome Based Learning, yang mana CPL untuk mata kuliah ekonomi teknik ini ada 3. Untuk yang BEP ini masuk di dalam CPL 7 dan CPL 9. Nah, sehingga di CPL 7 dan CPL 3 itu ada CPMK, yaitu adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Ini masuk di CPMK 3, yaitu mampu menganalisis alternatif investasi menggunakan metode PW, AW, VW, FW, ROR, BCR maupun analisis sensitivitas. Nah, di sini kita masuk di C4 yaitu ataupun adalah menganalisis ya. Nah, menganalisis ini pada turunannya di CPMK 3 ini kita pada mampu menghitung ataupun menganalisis break even point pada alternatif investasi. Sehingga semua capaian yang akan kita rencanakan ini sudah masuk di dalam skema RPS OBE ya. Sekarang di sini adalah outline ya. Outline di mana rencana kegiatan hari ini ada intro, ada realitas proyek, dan ketidakpastian estimasi, terus instrumen penanganan ketidakpastian, konsep dasar dan spektrum aplikasi, analisis titik impas BEP, terus membedah antara BEP dan NPV, dan yang terakhir adalah studi kasus. Oke, kita masuk di slide yang pertama, yaitu adalah intro ataupun pendahuluan ya, yang mana teman-teman kalau melihat proyek itu kan punya karakteristik masing-masing. Jalan, jembatan, bendungan itu kan punya karakteristik masing-masing ya. Nah, dan karakteristik masing-masing itu punya ketidakpastian yang berbeda-beda. Teman-teman istilahnya di pertemuan pertama, di pekerjaan minggu pertama itu pasti pembersihan lokasi, luasannya sekian. Ternyata pada waktu diukur, oh luasannya kok kurang. Nah, itu mungkin kesalahan dalam perencanaan ataupun di kondisi pra pekerjaan. Nah, di sini ada 4 sumber yaitu adalah volatilitas, yaitu adalah ketidakpastian. Yang pertama adalah akurasi estimasi. Jadi yang namanya proyek itu kan
ada pra pekerjaan, yaitu mungkin perencanaan. Nah, di situ pasti ada namanya estimasi, ya. Nah, di sini adalah akurasi estimasi ketika nanti pada tahap perencanaan itu kok dia alat ukurnya kurang spesifik dan lain sebagainya, itu juga menyebabkan akurasi dari estimasinya itu akan terbatas. Yang kedua, yaitu adalah kondisi bisnis ekonomi. Nah, di mana kondisi bisnis ekonomi ini ada nilai siklus hidup produk yang pendek, fluktuasi pasar. Teman-teman, kalau misal lihat kondisi sekarang kan Indonesia lagi anomali ya. Ya, anomali banget ya. Nilai IHSG anjlok, ya, sehingga harga-harga yang ada di pasaran mungkin ada kenaikan. Yang paling banyak apa? BBM, plastik. Nah, plastik itu hampir 200% ya, atau 2 kali lipat. Nah, di situ kondisi bisnis itu juga mempengaruhi, ya. Ada suku bunga dan lain sebagainya itu mempengaruhi. Nah, ketika kita juga teman-teman melihat di mana ketika proyek itu dimulai kan biasanya di pertengahan tahun. Nah, tapi perencanaannya mungkin di akhir tahun ataupun di awal tahun. Yang mana sumber harganya pasti masih kecil atau normal. Nah, ketika di pekerjaan di pertengahan menuju ke akhir itu naiknya drastis karena permintaannya lebih tinggi. Nah, terus yang kedua adalah spesifikasi peralatan. Ya, yang mana ini beberapa alat itu punya spek yang khusus sehingga nanti dia kebutuhannya juga lebih tinggi. Dan yang keempat adalah horizon perencanaan, yang mana studi terkait suatu skop tertentu itu juga menyebabkan ketidakpastian. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada 3 instrumen ya penanganan ketidakpastian. Yang pertama bisa kita menggunakan BEP ya, yang mana fokus pada analisis ini itu adalah untuk mencari titik temu dua alternatif dan penggunaannya untuk mengevaluasi yang mana sangat dipengaruhi oleh satu faktor, misal kapasitas ataupun volume produksi. Terus yang kedua ada analisis sensitivitas. Yang ini adalah untuk mengukur elastisitas hasil dan penggunaan utamanya untuk menilai dampak perubahan suatu parameter spesifik dalam rentang X%. Dan yang terakhir adalah analisis risiko, di mana ini bisa memetakan probabilitas hasil dan menggunakan distribusi probabilitas acak jika variabel berfluktuasi secara kontinu. Nah, untuk BEP di sini ada 4 spektrum ya. Nah, spektrum yang mana bisa kita cari. Yang pertama adalah target ROR. Ini biasanya dalam bentuk persentase. Ini mencari tingkat rate of return, daya kembali antara alternatif investasi untuk mencari nilai ekivalen. Nilai ekivalen itu adalah nilai setara. Terus batas produksi, ya. Batas produksi ini adalah menentukan batas minimum volume PR sama dengan TC. Ya, jadi antara modal sama produktivitas ini diambang kesetaraan agar operasional tidak mengalami kerugian. Ya. Terus yang ketiga adalah keputusan untuk membuat atau membeli. Jadi dalam alternatif ekonomi itu juga kadang ada 2 alternatif. Kita boleh buat sendiri bahan atau produk produsen tersebut, atau kita mending beli aja. Contoh Beijing Pen, kita mending kalau lokasinya di daerah terpencil, mending membuat mini plan yang itu biasanya untuk lokasi tertentu kita hanya beli material, nanti buat job make manual di lokasi, atau mending kita beli ready made yang sudah ada mungkin di dekat lokasi proyek. Nah, itu ada 2 keputusan, mau bisa buat sendiri atau beli. Terus yang terakhir ini adalah alternatif alat, ya, yang mana ini memilih antara mesin padat modal, jadi modal di awal besar, tapi biaya operasinya rendah, atau mesinnya murah, tapi biaya operasionalnya tinggi. Ya, jadi ini adalah ada skema 4 BEP yang bisa kita cari. Ya. Nah, untuk rumus yang kita gunakan untuk variabel impas ini adalah X sama dengan FC per P minus C. X ini adalah volume impas, ya. Ini adalah bentuk ataupun volume katakan adalah bisa kubik, bisa meter persegi, bisa buah dan lain sebagainya. Jadi berbentuk volume ataupun bahan, ya. Terus ada FC. Ini adalah biaya tetap ataupun fixed cost. Contohnya sewa tanah
sewa gedung, ini biasanya kalau kita bayar di awal langsung mungkin untuk 10 tahun, 5 tahun, dan lain sebagainya. Harga mesin, kita investasi di awal itu adalah konstan. Terus P, ini adalah pendapatan per unit produk. Jadi harganya itu kita bisa dapatkan itu berapa dari setiap pembelian produk. Dan yang C ini adalah variable cost, ini adalah biaya linear per unit bahan baku upah. Nah, di sini adalah grafik ya. Grafik ini bisa kita amati. Jadi yang kayak sumbu X itu adalah volume produksi, terus sumbu Y yang ke atas itu adalah ongkos pendapatan. Nah, di mana dinamika grafik keseimbangan ini antara TR sama TC ya, bisa diketahui di sini ya. Nah, di sini ini adalah titik impas ataupun BEP poinnya. Ketika nanti grafiknya mengarah ke bawah, ini adalah zona kerugian. Nah, terus ketika nanti grafiknya ke atas di arah sinir, ini adalah TR, ini adalah total pendapatan ya, dan TC ini adalah total cost. Nah, ketika pendapatannya semakin tinggi dan total cost yang harus didapatkan itu lebih kecil, ini pasti keuntungannya semakin besar. Karena FC yang biaya tetap ini konstan di bawah ya. Nah, titik temunya di mana? Di nol. Kita mengakomodir ataupun mengasumsikan Saman punya produk sandal, ya contohnya. Biaya produksinya 5 juta. Terus habis itu sewa lahan mungkin 2 juta setahun atau 2 juta per bulan. Nah, terus produknya sandal itu Saman jual 50.000. Nah, kira-kira BEP-nya kapan? Atau antara pendapatan sama pengeluaran itu kira-kira sampai terjual berapa unit sandal itu bisa menutup antara pengeluaran yang ada ya. Jadi kita mencari jumlahnya itu pada titik impas. Kan kita kadang nggak punya target, asal jual nggak tahu, nggak disisihkan pengeluarannya berapa, ujuk-ujuk iki rugi apa enggak. Nah, karena sudah ada target ataupun kita ada tujuan, nah kita harus mengetahui produk yang harus kita jual itu bisa mencukupi semua pengeluaran di awal itu sampai berapa unit atau pembelian berapa unit. Kalau misal mau developeran, jual beli perumahan, ada berapa petak tuh, mungkin satu luasan 1 hektar, sampean buat tipe ukuran 57 atau berapa, nanti satu unitnya sampean jual kira-kira di 500 juta. Nah, biaya produksi buat rumah, biaya sewa, biaya untuk administrasi tanah dan lain sebagainya itu dirinci di awal. Nah, setelah itu sampean menentukan harga rumahnya. Nah, itu ketika harganya ada, jumlah unitnya sudah terpetakan. Nah, ini balik modalnya kapan? Nek semisal setahun langsung dijual habis, nggak masalah. Tapi kalau semisal petak ataupun rumah itu habis mungkin di 10 tahun yang akan datang, nah itu kita balik modalnya kapan? Masa nunggu 10 tahun? Nah, itu harus ada skema perhitungannya. Nah, di sini ada perbedaan ya antara BEP dan NPV. NPV adalah net present value. Ya, ya. Jadi setiap proyek itu konstruksi ini membutuhkan dua jawaban. Kapan kita harus berhenti untuk tidak menderita kerugian? Ini adalah aspek keamanan jangka pendek. Terus berapa banyak kekayaan yang real yang bisa kita ciptakan? Nah, di sini untuk BEP ini fokusnya adalah mencari titik ya, mencari titik impas ataupun titik pulang antara total revenue sama dengan total cost. Jadi total pendapatan sama dengan total biaya yang harus dilakukan. Ya. Untuk NPV ini fokusnya adalah menghitung selisih dari nilai sekarang ini dikeluarkan dan ditotal untuk diformulasikan di nilai sekarang. Jadi tidak serta-merta proyek itu bisa selesai 1 tahun, ada yang proyek lebih dari 2 tahun, 3 tahun. Di sini fokusnya di titik impas. Kalau NPV ini kita mengatur nilai uang yang telah kita hitung, mungkin investasi mungkin untuk 5 tahun, 2 tahun, kita hitung mundur menjadi di tahun sekarang. Itu. Jadi semua diformulasikan jadi uang sekarang. Contohnya, nah, sehingga di sini ada konklusi ataupun keputusan ya.
kriteria yang bisa kita katakan layak, kalau konsepnya BEP, itu ketika volume rencana bisa melebihi dari BEP. Ya, yang mana kalau semisal volume BEP-nya kita tentukan 10 unit rumah harus terjual. Nah, ketika dalam analisnya itu kita bisa menjual sampai 12 unit, maka konstruksi itu ataupun investasi itu dikatakan dengan aman ataupun layak. Tapi kalau kurang, maka kita mengalami kerugian. Terus yang kedua, kalau NPV, ya, kalau nilainya dalam persamaan perhitungan itu dia dikatakan lebih dari 0, maka dia dikatakan layak, tapi kalau kurang dari 0, proyek itu harus di... Jadi kalau NPV ini biasanya untuk analisis investasi di jangka panjang. Kalau BEP kita mencari volume, nilai harga yang harus kita buat, kalau sudah ada target dan lain sebagainya. Nah, sehingga dalam dalam proyek, khususnya mungkin kita buat mall, kita buat jalan tol, itu harus lolos antara BEP sama NPV. Ya, ini istilahnya verifikasi dua faktor. Oke, ini contoh studi. Nah, contoh studi untuk teman-teman kalau tadi bingung ini konsepnya kayak gimana sih? Ya. Nah, contoh studi di sini ada PT ABC Indonesia. Dia di sini berencana untuk memproduksikan sabun mandi. Jadi dia pabrikannya untuk buat sabun mandi. Nah, ada dua persisinya. Kalau dia produksi 10 unit sabun per bulan, maka ongkos total proyeknya investasinya adalah 25 juta. Sedangkan untuk 15 unit sabun, dia butuh ongkos total 30 juta. Nah, di sini kita mengasumsikan ya, ongkos variabel proporsional dalam hitungannya itu sama. Sehingga di sini ada tiga perhitungan ataupun yang kita harus cari. Yang pertama adalah berapa ongkos variabel per unit untuk ongkos totalnya. Terus bila harga jualnya 6.000, jadi buat sabun itu dijual nanti dulu. Berapakah yang harus diproduksi per bulan agar perusahaan tersebut berada dalam kondisi inflasi. Intinya antara pengeluaran sama pemasukan sama dengan nol. Nah, kalau produksinya itu di 12.000 sabun per bulan, nah, apakah perusahaan itu rugi atau itu untung? Oke, kita lihat cara penyelesaiannya. Ya, yang pertama, cara pertama yaitu adalah kita harus menghitung variabel C-nya. Ya. C ini didapatkan dari tadi ya, ini agak seperti kayak interpolasi. Jadi biaya total yang B dikurangi biaya total yang A dibagi dengan jumlah total volume B dikurangi jumlah total volume A. Sehingga C ini didapatkan untuk biaya variabelnya adalah 1.000 per unit sabun. Nah, setelah itu kita mencari biaya tetap. Nah, biaya tetap ini untuk didapatkan dari data tadi ya. C-nya ini ada 1.000, maka kita masukkan ke dalam rumus ya. Yang mana pada kondisi A tadi adalah 10.000 ya. Jadi 10.000 unit itu sama dengan C-nya tadi kan 1.000 ya. TC-nya tadi adalah 25.000 sehingga diperhitungkan menggunakan perhitungan silang, maka FC-nya ataupun biaya tetapnya adalah 15 juta rupiah. Nah, biaya variabel itu sekiranya tidak menentu, terus biaya tetap itu seperti sewa tanah, sewa gedung, beli alat, itu konstan, itu biaya tetap. Nah, terus di sini ada perhitungannya. Nah, titik impasnya tadi sudah kita ketahui ya. FC-nya sudah ada, P-nya sudah ada, dan C-nya sudah ada. Kita tinggal masukkan, FC-nya tadi adalah 15 juta. Nah, terus kalau misal tadi harganya, ya, harga satu unit sabun itu kalau diberi harga 6.000, nah ini P dikurangi dengan ongkos variabelnya, ya, tadi adalah 1.000. Ternyata sabun itu bisa kondisi infas pada 3.000 unit. Jadi kalau dia produksi sabun sebesar 3.000 unit sabun dalam 1 bulan, maka dia pada kondisi infas. Itu kan mau kita hitung. Nah, ternyata kalau di pertanyaan yang ketiga tadi, ya, itu tadi
Kalau misal dia produksinya 12.000 dan harganya 1 unit adalah 6.000, maka didapatkan total cost-nya ataupun pendapatannya adalah 72 juta. Sedangkan untuk total biayanya 15.000, ini adalah biaya tetap ya. Terus ditambah biaya variabel dikalikan dengan jumlah volume sehingga didapatkan total cost-nya adalah 27 juta. Maka didapatkan kalau misal produksinya dia bisa 12.000, maka dia mendapatkan laba bersih 45 juta per bulan. Karena apa? Kalau 3.000 unit aja sudah diimpas, maka kalau misal 12.000, maka hampir 2 kali lipat dari kondisi keuntungannya. Ya, mungkin di apa mau pada air dengan harganya Pak. Ya, Jadi kan standar untuk hari ini mungkin waktu pelaksanaan harganya mungkin sudah kalau tidak. yang kalau semisal di situ itu ada perhitungan di kalau semisal ada fluktuasi ya. Jadi dalam investasi itu kan kadang bisa 1 tahun, 2 tahun, atau 1 bulan itu kadang dengan kondisi yang ini kayak anomali ya. Jadi kan harga produksi mesti naik dan lain sebagainya. Itu berarti kita harus justifikasinya harus merincikan terlebih dahulu total biayanya itu dari mana. Kalau total biayanya itu dari jumlah jumlah produksi per unitnya itu berapa, itu kan harus ada rinciannya. Kalau di sini kan kita istilahnya hanya langsung kupas poinnya aja. Nah, selingkuh itu dari mana? Itu harus dihitung dari tenaga kerja, dari jumlah material yang digunakan dan lain-lain, sehingga membentuknya menjadi 1.000 atau tadi tabung-tabungnya kita buat di angka 6.000. Maka perlu harus ada perhitungan putus ya. Nanti di BEP ini belum masuk di situ, masuknya di NPV. Ya, NPV itu kita sudah masuk di mungkin di pertemuan yang kemarin. Kita harus sederhanakan terlebih dahulu nilai-nilai yang ada masuk ataupun yang terjadi dalam fluktuasi. Biasanya ini harus ada perhitungan suku bunga. Ya, jadi ada MAR, ada suku bunga. Kadang kan kita memberi keuntungan itu angkanya berapa persen? Biasanya 12% ke atas. Atau biasanya kita buat produk ya, itu paling enggak HPP-nya ataupun kita total biaya produksi itu semisal 50.000. Nah, kita jual produk itu paling enggak 30% lagi. Mungkin 50 kali 3 15-an ya, berarti di angka 65.000. Sehingga selisih itu bisa untuk mengevaluasi ketika nanti ada kenaikan di pertengahan. Makanya biasanya di yang saat ini ya, mungkin di produsen beton, aspal itu semua menghitung ulang karena BBM ini naik, BBM industri ya. Kalau dia tidak mengevaluasi dengan kondisi yang ada, sehingga nanti dia tidak mengalami jadi impas ataupun malah menjadi kerugian seperti itu. Jadi harus ada ataupun kita menghitung dari faktor eksternal, mungkin kenaikan, kadang pajak juga. Sekarang kan pajaknya ada perlindungan. Kalau industri sekarang nggak ada UMKM ya, UMKM-nya kita dengan industri kan. Jadi dari kita evaluasi gitu. Jadi gitu untuk pertemuan kali ini ada yang ditanyakan untuk kita tutup. Kalau tidak ada untuk mata kuliah ekonomi teknik khususnya di Anggesa titik emas ataupun BEP kita bisa closing. Harapannya nanti ada tugas akan kita informasikan ke teman-teman. Di sini teman-teman nanti akan menghitung kalau kita buat produk beton, misalnya kita batching plan. Nah, dengan kondisi yang ada, harganya sampai sudah tentukan. Nah, kira-kira nanti kebutuhannya ada kan per hari itu butuh ada kebutuhan. Terus ada kapasitas produksi dari alat. Nah, itu titik impasnya pada penjualan berapa tinggi. Nah, nanti informasinya akan saya tugas akan saya informasikan kepada ketua kelas ya. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.